الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعثن الله أقواما. Sungguh-sungguh Allah akan membangkitkan sekian banyak kaum. Bukan sedikit itu. Banyak kaum. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi wujuhihim an-nur, di muka-muka mereka ada cahaya. Muka-mukanya bercahaya. Ala manabiril lu'lu, yang mereka duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari permata, dari intan. Yaghbituhumun nas, yang para manusia menginginkan posisi seperti mereka. Laisu bi anbiya, laisu, mereka bukanlah para nabi. Wala syuhada, dan juga bukan orang-orang yang wafat di dalam membela agama. Qal, rawi mengatakan, yaitu Abu Darda, fajatha, maka duduklah a'rabiyun, seorang a'rabi, ala rukbatayhi, atas dua lututnya. Duduk seperti duduk orang yang akan bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, itu jatha ala rukbatayhi. Ini termasuk cara duduk yang menunjukkan puncaknya tawadhu. Jadi antara duduknya sebagian sahabat di depannya Rasulullah SAW untuk nanya beberapa pertanyaan-pertanyaan, termasuk sahabat yang A'rabi ini. Ini salah satu bentuk duduk untuk menghormati mukhatabnya. Faqala, maka berkata si A'rabi itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hallihim dari hilyah, dari masdar hilyah. Halihim, sifatilah mereka, lana, kepada kami, na'rifhum, biar kami bisa mengenali mereka. Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat-sifat mereka, biar kita mengenali mereka di dunia ini, bahwa nanti mereka di akhirat akan mendapatkan anugerah dan derajat yang barusan engkau sampaikan. Qal, Nabi bersabda, hum, mereka, al-mutahabbuna fillah, orang yang saling cinta mencintai fillahi, karena Allah. Kalau orang itu cinta karena Allah, tidak akan menimbulkan maksiat kepada Allah. Saya cinta karena Allah, Pak, lah kok maksiat terus? Itu bukan cinta, itu namanya nafsu yang diatasnamakan cinta kepada Allah. Itu seperti botol isinya kotoran, dibilang ini adalah madu, penipuan, kebaikan untuk menyembunyikan keburukan. Min qabaila syatta, yang mereka datang dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam suku. Wa biladin syatta, dan dari berbagai macam negeri. Yajtami'una ala dzikrillah, mereka berkumpul atas mengingati Allah. Yadhkurunahu, mereka mengingati Allah. Semoga termasuk majelis kita ini. Dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam kota, macam-macam suku, berkumpul bareng hanya semata-mata karena agama. Nah, di antara majelis dzikir itu adalah majelis taklim, kata Al-Imam Nawawi. Karena semua kebaikan itu munculnya dari taklim. Maka diceritakan di dalam fadilahnya
ilmu, Rasulullah SAW datang ke Masjid Nabawi, melihat ada 2 halaqah. Ada 2 halaqah. Salah satunya halaqah ilmu, salah satunya halaqah zikir. Maka Nabi duduk di halaqah zikir, di halaqah ilmu, tidak duduk di halaqah zikir. Kenapa? Kata para ulama, karena dari ilmu itu akan muncul zikir, akan muncul sedekah, akan muncul semua kebaikan. Tapi kalau zikir saja tanpa mau ngaji, nanti ujung-ujungnya maksudnya zikir itu sendiri untuk diwujudkan menuju takwa belum ada gambaran. Akhirnya kita lihat orang-orang yang alasannya zikir nggak mau ngaji, akhirnya jadinya keluar dari kebenaran. Kalau ngajinya beneran seperti yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, ya akan muncul zikir, akan muncul perjuangan, akan muncul muasah, saling kerjasama dalam kebaikan, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW dinukilkan beliau bersabda, innama bu'ithu mu'allima. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk mengajar. Ngajari zikir, ngajari akhlak, ngajari tawadhu, ngajari ninggalkan maksiat ini, ninggalkan maksiat itu. Maka sumber semua pembelajaran kebaikan itu, ketakwaan, itu adalah dari ilmu yang telah disampaikan oleh Allah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Wa auhayna ilaikal kitab. Aku telah mewahyukan kepada kamu kitab Al-Quran. Itulah di antara fadilahnya orang hadir di majelis ilmu, yang itu termasuk majelis zikir di dalamnya dan majelis semua kebaikan. Dia akan mendapatkan fadilah ini kalau datangnya benar-benar karena cinta karena Allah. Karena ada orang itu datangnya karena takut di absen, ya beda lagi. Datangnya segak merenung, pokoknya yang penting teko. Bagaimana orang yang sama sekali nggak ada niat mau dapat anugerah, wong dia nggak niat apa-apa kok. Ya tetap saja dia dapat kebaikan juga. Haulai qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Berkumpul dengan orang-orang yang benar, pasti kita dapat keuntungan. Tetapi kalau dapat anugerah yang ini tentu saja harus ada niatnya. Wallahu a'lam. Di ringkesnya kita ini di pondok ini punya kesempatan harian itu untuk mewujudkan hadis-hadis karena Allah, khidmat karena Allah, seneng karena Allah, amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah, kumpul bareng-bareng zikir karena Allah. Itu karena rata-rata ya bukan kerabat kita, rata-rata juga bukan orang yang dari daerah kita. Daerah kita sedikit-sedikit, rata-rata dari daerah-daerah lain, kumpulan dari daerah-daerah lain. Ini kesempatan untuk mendapatkan semua anugerah yang karena Allah yang telah kita baca sebagian dan yang telah kita baca hari ini dan yang akan kita baca ke depannya. Ini kesempatan. Jangan sampai perkenalan yang begitu berharga di sisi Allah karena agama kita rusak dengan ngeluyur bareng, naudzubillah, melanggar bareng, naudzubillah, malah jadi menyebarkan keburukan merata di mana-mana, di berbagai macam daerah dan suku, akhirnya begitu. Wa kharrajal Bazzaru bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, inna fil jannati la'umuda. Sesungguhnya di surga sungguh ada
sekian banyak tiang min yaqutin yang terbuat dari batu yakut, 'alaiha ghurafun, yang di atas tiang-tiang tadi ada kamar-kamar yang di atas, min zabarjadin yang terbuat dari batu zabarjud, masuk jenis-jenis batu mahal-mahal. Laha abwabun mufattahah, yang kamar-kamar di atas tadi mempunyai pintu yang dibuka lebar-lebar. Tudhi'u, yang kamar-kamar tersebut bersinar, kama yudhi'ul kaukabud durri, sebagaimana meneranginya bintang kejora. Duri itu bintang yang terbesar yang terbit, tampaknya seperti waktu menjelang subuh itu. Bintang kejora, bintang yang paling terang. Qal, Abu Hurairah mengatakan, kulna, maka kami berkata para sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaskunuha, siapakah yang akan menempatinya? Qal, Nabi bersabda, al-mutahabbuna fillah, yaitu orang yang saling cinta mencintai fillah, karena Allah, karena agama. Wal mutabadiluna fillah, dan orang yang saling berkorban fillah, karena Allah. Ini saling memberi sahur, beri buka, beri ini, beri itu, beri bantuan karena Allah saja, karena agama. Kalau perkara itu karena Allah, di antara tandanya enggak dibalas pun terus, itu karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, tersinggung, berubah. Bukan karena Allah, enggak dibalas, berubah. Bukan karena Allah, enggak direspon, berubah. Kenapa kamu khidmat dia? Karena Allah. Lah kok berhenti, kenapa? Lah ternyata dia enggak mau jadikan saya iparnya kok. Ternyata ketahuan. Ini bukan mutabadiluna fillah, mutabadiluna lizzawaj. Wal mutalaquna fillah, dan orang yang saling ketemu fillah karena Allah, ketemu di kelas karena Allah, ketemu jamaah karena Allah, ketemu tarawih karena Allah, tahajud karena Allah, buka bareng karena Allah. Masya Allah, banyak kesempatan nih, tiga-tiganya itu bisa dikerjakan terus harian, bahkan 24 jam. Hari ini hari malam ke-27, banyak ulama memahami karena ada satu hadis yang cerita bahwa setiap tahun itu Lailatul Qadarnya malam 27, enggak berubah. Selepas malam nuzulul Quran yang awal 17 Ramadan itu, lepas itu terus 27 terus. Maka banyak negeri itu, wabil khusus negeri-negeri Hanafi itu, kalau malam 27 masyarakatnya pada memenuhi masjid-masjid untuk cari Lailatul Qadar. Kita kalau melihat, kata Ibnu Jauzi, kalau kamu lihat kuda sedang balapan. Nanti di detik-detik akhir kuda itu akan memacu seluruh tenaganya, dikeluarkan biar jadi pemenang. Di pol nih, maka banyak kuda itu kalau pacuan jantungnya sampai lepas, dengkulnya sampai lepas, pinggangnya lepas langsung mati, itu banyak. Masa kita kalah dengan kuda? Jadi jangan sampai awalnya semangat, ternyata semangat tai ayam, anget sebentar kemudian dingin. Ini semangat tai ayam tuh gitu itu. Semangat kuda terus. Itu surat Adiyat itu. Allah ceritakan kuda perang, kuda terengah-engah dalam pertempuran menembus tengah-tengah musuh. Terus lepas itu, innal insana li rabbih lakanut. Apa maksudnya? Kuda itu demi meridhokan tuannya yang berikan dia makan tuh siap diprogram habis-habisan untuk masuk di medan-medan pertempuran. Lah manusia yang 24 jam dihidupi Tuhannya kok dengan Tuhannya malas-malesan tuh gimana? Kalah dengan kuda. Jadi kalau kamu merenungi surat Al-Adiyat itu maksudnya begitu itu. Kamu jangan kalah dengan kuda. Kuda itu loh, dengan tuannya begitu siap taat. Lah kamu sebagai manusia kok dengan Tuhannya malah nggak taat belas tuh piye. Ini diantara
tafsirnya surat Adiyat secara global itu gitu. Wal adiyati dhabha. Nyapa tuh kok kuda-kuda dikira suruh membeli kuda. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting kuda itu siap untuk meridhokan tuannya walaupun dimasukkan di medan pertempuran yang di sana mungkin nyawa dia bisa lepas. Ini Ramadan mendekati akhir, kita gas. Pol deh gas. Tapi ya dijaga kesehatannya, nanti sakit repot. Nah, tapi kalau perkara itu dikerjakan dengan senang dan cinta, capek itu nggak terasa. Orang-orang capek, kelihatan murung di program murung, memang cintanya itu kurang. Jangan-jangan impoten. Ditawari nikah nggak respon, ditawarin, oh ternyata ada kelainan. La ilaha illallah. Maka orang itu kok taat pada Tuhannya itu kurang, males-males. Tapi kalau ngeluyur semangat itu memang hidup sebentar, nggak pernah merasakan cinta yang sebenarnya. Kalau cinta pada makhluk itu mengecewakan kok. Sudah, namanya siapa aja makhluk itu mengecewakan. Tapi kalau cinta kepada Allah nggak ada kecewanya. Karena Allah pemilik segalanya. Apapun yang terjadi kalau orang itu sudah merasakan hakikatnya cinta kepada Allah, semuanya jadi nikmat. Musibah pun jadi nikmat. Karena mesti ada hikmahnya, ini cubitan mesra dari sang kekasih. Jadi kalau cinta pada manusia keriput, cinta manusia enggak mandi kecut, cinta manusia serba mengecewakan. Jadi kalau cinta kepada Allah sudah semuanya itu dari Allah, milik Allah. Bagaimana saya bisa kecewa? Allah Akbar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. 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 Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. 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 اللهم إنا نسألك العفو والعافية.
Doanya jangan panjang. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي فخالف جيوش للعداوات عثمرت وسم وأبكم ثم أمي عدوانا وألسهم يد الجلال بحوسمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم ربنا زدنا علما زدنا هدى زدنا تقى زدنا ورعا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا زدنا عددا وعددا زدنا خيرات الدنيا والآخرة. اللهم اجعل قريتنا هذه قرية مباركة طيبة قرية تأكل القرى كالمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل دورها كدور الصحابة رجالها كرجال الصحابة نساءها كنساء الصحابة أفكارها مرضية طيبة. اللهم أذب فساقها اللهم أخرج فساقها اللهم أخرج فساقها اللهم أخرج فساقها اللهم أخرج مفسديها اللهم أخرج مفسديها. اللهم يا الله
بارك فيها يا الله إلى قيام الساعة منبعا للصالحين منبعا للخيرات منبعا للعلماء والأولياء منبعا لعبادك المصطفين الأحيار إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل معهدنا هذا معهدا مباركا اجعل طلابه صالحين أولياءك المقربين دعاة المقبولين بدون محنة ولا بلية. اللهم سلمه يا الله من الوباء والغلاء وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا تجعل فيه يا الله محرومين مردودين. اللهم يا الله بارك فيه إلى يوم القيامة بدون محنة ولا بلية. حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله لمن افترى علينا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك لنا في رمضان وفقنا لإحياء ليلة القدر. اللهم اجعل لنا منها حظا وافرا. اللهم آتنا في رمضاننا هذا أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين جرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.